Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara hingga ke kota Manado, Sulawesi Utara. Yang Anda saksikan ini adalah visual di mana dampak kerusakan yang terjadi di wilayah kota Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di mana ini adalah di Gedung KONI, salah satu bangunan di Gedung KONI ini runtuh akibat guncangan gempa. Dan informasi yang kami dapatkan, saudara, satu korban mengalami luka-luka dan satu korban lainnya meninggal dunia akibat guncangan gempa dan tertimpa reruntuhan bangunan. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Doni Arai di Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di lokasi di Gedung KONI, tempat di mana salah satu bangunan mengalami runtuh akibat besarnya atau kencangnya guncangan gempa. Selamat pagi, Doni. Selamat pagi, Adisti. Iya, Doni, Anda berada di Gedung KONI, di mana bangunan di belakang Anda ini runtuh karena kuatnya guncangan gempa. Bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini di sana pasca gempa, Doni? Baik, Adisti, dapat kami laporkan akibat gempa yang terjadi pagi tadi yang getarannya cukup kuat, membuat atau berdampak cukup signifikan khususnya di kota Manado. Yang kami pantau pagi ini, salah satu gedung Hall B KONI Manado, tempat berolahraga. Ini sisi kanan dari gedung Hall B ini ambruk, Adisti dan saudara. Jadi akibat ambruk ini ternyata mengakibatkan korban jiwa. Tadi dari data yang kami berhasil himpun, ada seorang ibu-ibu berusia 69 tahun bernama Dece Lahia menjadi korban dan meninggal dunia kena material dari Hall B KONI Manado ini yang ambruk. Dece Lahia berumur 69 tahun adalah seorang pelaku UMKM di kawasan KONI ini. Dia lokasinya berada dekat memang di bawah gedung Hall B, sehingga ketika gempa terjadi bagian sisi kanan ambruk dan menimpa bangunan UMKM-nya dan berdampak juga terhadap korban Dece Lahia ini. Selain Dece Lahia juga ada dari laporan yang kami terima, ada seorang anak juga yang menjadi korban, namun hanya mengalami luka-luka dan sekarang sudah dibawa di rumah sakit Bayangkara Manado. Adisti. Oke, jadi akibat tertimpa reruntuhan karena guncangan gempa yang begitu kuat, bangunan di Hall B Gedung KONI ini runtuh dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia, perempuan berusia 69 tahun, sementara satu lainnya terluka. Bagaimana dengan jenazah korban ini, apakah sudah dievakuasi termasuk juga dengan satu korban luka lainnya, Doni? Iya, Adisti dan saudara, juga kami dapat laporkan kedua korban ini, baik korban meninggal maupun luka-luka, sudah dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Kami juga pantau di lokasi ini, tim Inavis dari Polda Sulawesi Utara sedang melakukan olah TKP. Tadi juga kami pantau dari BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan BPBD Manado yang turut membantu untuk proses evakuasi kedua korban, Adisti. Oke, jadi memang evakuasi terhadap satu korban meninggal dunia sudah dilakukan, termasuk juga dengan satu korban luka lainnya, begitu yang kemudian sudah dievakuasi ke rumah sakit. Saat ini yang Anda saksikan berarti di belakang Anda proses olah TKP tengah dilakukan ya oleh polisi. Iya. Benar, Adisti dan saudara, proses olah TKP sementara dilakukan oleh tim Inavis Polda Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Sulawesi Utara. Tadi kami juga melihat sini banyak sekali petugas juga yang mengawal dari Polda dan BPBD. Juga warga di sini juga
berkumpul untuk melihat kejadian atau proses yang sementara dilakukan oleh pihak Polda sendiri. Adisti. Oke, saat ini proses olah TKP masih terus dilakukan, begitu ya, dipimpin oleh juga Wakapolda Sulawesi Utara dan dijaga ketat oleh polisi. Nah, terkait dengan Hall B ini yang mengalami runtuh begitu ya akibat kerasnya atau kuatnya guncangan gempa, seluruh gedung KONI di kompleks yang tempat Anda melaporkan itu artinya ditutup secara total ya operasionalnya untuk sementara? Baik Adisti, untuk situasi di kawasan KONI ini memang ada beberapa gedung di sini, tapi dari pantauan kami hanya gedung Hall B ini yang terdampak gempa, bagian sisi kanan yang runtuh, tapi bagian-bagian lain atau gedung-gedung lain dan juga fasilitas olahraga sekarang ini kami pantau masyarakat juga ada yang langsung melakukan rutinitas, ada yang tetap lanjut berolahraga, akses juga untuk beberapa bagian untuk masyarakat itu terbuka, kecuali di bagian tempat kejadian ini itu di polis lain oleh pihak polisi. Adisti. Oke, selain di Hall B gedung KONI yang kemudian mengalami kerusakan di Manado, Sulawesi Utara yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya luka-luka. Dari informasi yang Anda dapatkan, selain di gedung KONI, dampak kerusakan yang paling parah juga terjadi di Kota Manado. Di mana lagi, Doni? Dari informasi yang Anda dapatkan. Baik Adisti, untuk dampak dari gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara di Manado ini memang dapat kami gambarkan pagi tadi itu menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi warga Manado, karena ini termasuk gempa yang cukup kuat getarannya dan memang betul terjadi kepanikan. Dan untuk dampaknya memang yang kami peroleh informasi baru di lokasi ini yang terparah di lokasi KONI Manado ini. Untuk lokasi-lokasi lainnya kami belum memperoleh informasi yang akurat terkait gedung yang rusak ataupun fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat gempa. Itu kami memang belum mendapat informasi yang begitu valid tadi. Oke, sampai saat ini memang informasi terus dihimpun oleh jurnalis Kompas TV Doni Arai dan proses pendataan terhadap bangunan yang rusak akibat guncangan gempa di Manado, Sulawesi Utara terus didata, termasuk juga korban luka-luka dan juga korban jiwa. Ini kan terjadi kalau tidak salah di pukul 5:48, nyaris pada pukul 6 pagi tadi begitu, dengan kekuatan gempa 7,6 magnitudo yang berpusat di Bitung, Sulawesi Utara, tapi kemudian sampai terasa di Manado, bahkan di Ternate, Maluku Utara. Bagaimana dengan aktivitas warga saat ini? Apakah juga masih merasakan adanya gempa-gempa susulan yang lebih kecil, Doni, di sana? Ya, baik Adisti. Memang dari data juga yang kami terima, pasca gempa yang terjadi pukul 6.48 waktu Indonesia Tengah tadi, memang ada sejumlah gempa-gempa susulan di wilayah yang sama. Namun itu tidak begitu terasa di Kota Manado. Memang awal kejadian warga begitu sangat panik. Namun saat ini dari pantauan kami memantau sejumlah lokasi pasca kejadian, 1 jam kemudian ini memang aktivitas warga sudah mulai kembali normal. Oke, aktivitas warga sudah mulai kembali berangsur normal pasca gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang Sulawesi Utara, bahkan terasa sampai ke Ternate, Maluku Utara. Dan akibat kencangnya guncangan gempa, Doni Arai, jurnalis Kompas TV melaporkan bahwa Hall B di gedung KONI ini mengalami runtuh atau ambruk yang kemudian berakibat pada 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka. Nanti kami akan update kembali lagi
terkait dengan informasi pasca gempa di sana bersama dengan Doni Arai. Terima kasih Doni atas informasinya. Tetap utamakan kehati-hatian dan keselamatan. Selamat bertugas kembali. Kami akan jeda sejenak, saudara, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali.